Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nina. Hari ini kita akan belajar lagi tentang algoritma pemrograman, lebih kepada teorinya ya. Ini adalah pertemuan kedua kita untuk materi algoritma pemrograman, yang mana sebelumnya kita udah bahas tentang kontrak belajar, sama ada pendahuluan sedikit tentang algoritma pemrograman itu sendiri. Nah, kita lanjut ke pertemuan kedua untuk membahas pengenalan pemrograman Java. Ya, adapun kompetensi yang diharapkan nanti setelah kita belajar ini adalah nanti teman-teman semua mengetahui dasar dan struktur pemrograman Java itu seperti apa. Oke, kita langsung saja masuk ke pengenalan pemrograman Java. Nah, bahasa pemrograman, ya tentunya kita harus tahu dulu apa itu bahasa pemrograman. Ya, jadi komputer kita bekerja seperti sistem switch, yang mana nantinya komputer kita hanya mengenali bilangan binary, yaitu bilangan 0 dan 1. Nah, sedangkan manusia itu nggak paham ya, ataupun tidak berbicara tentang bahasa 0 dan 1. Sehingga perlu adanya bahasa pemrograman yang dapat menjadi perantara percakapan antara komputer dan manusia. Ya, jadi bahasa pemrograman itu ada banyak ya, yang nanti gunanya adalah untuk dipahami ataupun dapat dieksekusi oleh komputer kita menggunakan interpreter dan compiler. Apa itu interpreter dan compiler? Kalau compiler itu merupakan proses mengkompilasi source code. Jadi kita kan nulis sintak ataupun kode-kode menggunakan bahasa pemrograman tadi, lalu dijadikan bentuk file yang bisa dieksekusi. Nah, sedangkan yang interpreter itu mengkompilasi dan menjalankan source code itu secara langsung. Ya, kalau yang tadi sebelumnya itu dieksekusi dengan menjadikannya bentuk file yang bisa dieksekusi, gitu ya. Nah, bagaimana proses pada Java? Jadi di saat kita melakukan codingan Java, kita membutuhkan yang namanya editor. Ya, kita di sini makainya NetBeans. Teman-teman juga bisa pakai Eclipse dan editor yang lainnya, aplikasi editor yang lainnya. Nah, di NetBeans ini nanti kan kita membuat barisan-barisan program ya, yang mana nanti kita simpan menjadi program dengan extend Java. Kemudian untuk kompilasinya Java sendiri menggunakan JDK yang nanti akan diubah ya menjadi bahasa mesin, yaitu 0101. Nah, ini tanpa kita ketahui ya, jadi ini sudah sendirinya dilakukan kompilasi oleh editor kita tadi. Lalu kemudian dijadikan kelas ya, di dalam NetBeans kita juga nanti akan mengurutkan yang mana yang kelas ya, yang mana yang package. Nah, seperti itu. Lalu nanti akan diproses di JRE ini, mesin virtual, sehingga nanti program yang kita bariskan tadi, kita instruksikan tadi akan tampil seperti apa yang kita codingkan, seperti itu. Nah, untuk tingkat bahasa pemrograman itu ada tingkat bahasa pemrograman yang rendah, itu kita sebut dengan bahasa assembler. Lalu ada yang tingkat sedang, itu disebut dengan juga bahasa C, Pascal, Fortran ya. Sedangkan bahasa tingkat tinggi yaitu yang kita akan pelajari sekarang itu bahasa Java, C++, dan bahasa C ya. Paradigma pemrogramannya yang pertama ada yang disebut dengan functional programming, yang mana urutan fungsi yang kita buat itu nanti akan dieksekusi secara sekuensial atau terurut gitu ya. Sedangkan procedural programming itu merupakan pemecahan masalah berdasarkan prosedural kerja. Biasanya ini pakai bahasa C atau bahasa Pascal. Sedangkan object oriented yang seperti yang kita pelajari sekarang itu bahasa Java, yang mana kita melihat objek-objek ya, berupa koleksi objek yang saling berinteraksi. Jadi apapun bentuk objek itu bisa kita lakukan codingan, yang mana nanti akan tersimpan dalam sebuah kelas. Nah, bahasa Java itu sendiri ya
merupakan turunan ya dari bahasa C dan bahasa C++. Karena kalau misalnya kita udah tahu tentang bahasa C ataupun C++, biasanya akan lebih mudah juga mempelajari bahasa Java itu sendiri. Nah, yang menjadi ciri khas bahasa Java itu adalah sifatnya yang case sensitif, jadi sangat berpengaruh antara huruf besar dan huruf kecil ya. Terus spasi juga sangat berpengaruh di sini. Oke, untuk sejarah Java-nya sendiri itu ada banyak bisa dibaca di referensi lain, yang mana pertama kali itu bahasa Java itu ditemukan ya ataupun diperkenalkan oleh tim Sun Microsystems yang dipimpin oleh Patrick Newton ya dengan nama Project Green. Nah, Project Green ini sebenarnya juga membuat pemrograman berbasis C++. Nah, makanya Java itu turunan dari C++ tadi ya. Nah, sebelum nama Java itu ada nama Orc ya, terus diganti jadi namanya Java. Oke. Nah, jadi lanjut aja, kita lanjutkan saja. Nah, jadi kalau untuk bahasa Java itu sendiri itu tidak hanya digunakan berbasis web saja, tapi sudah ada yang berbasis mobile, Android ya. Terus juga bisa digunakan di berbagai platform, yang bisa di Windows, Linux ya, Mac OS. Nah, juga di sini untuk mengeksekusi Java itu kita menggunakan bytecode ya, yang kita sebut dengan JRE tadi yang saya sebutkan di sebelumnya, yaitu Java Runtime Environment ya. Terus ada Java Virtual Machine juga tadi ya. Nah, ini yang menjalankan Java itu sendiri ya. Jadi ada Java Development Kit JDK, yang mana JDK ini terdiri dari JVM ya, Java Virtual Machine, Java Class Library ya. Terus kita sebut dengan JRE ya, seperti itu. Nah, ini Java Family Suite-nya. Jadi ada Java SE ya, Standard Edition. Yang ini Java EE Enterprise Edition. Biasanya untuk bisnis ya, e-business atau e-commerce. Terus ada Java Macro Edition. Nah, untuk sekarang kita nanti akan membahas lebih kepada Java yang SE-nya ya, yang for desktop ataupun client server application. Oke. Nah, Java sendiri itu memiliki berbagai banyak ya kriteria, yang mana kriteria-kriteria ini akan menjadi salah satu keunggulan mengapa sih kita menggunakan bahasa Java. Yang pertama, bahasa Java itu sederhana, terus menggunakan ataupun ciri khas orientasi objek, distributed ya, terus multithread, dinamis, arsitektur netral, portable, performa tinggi, kuat dan aman. Nah, kenapa dibilang sederhana? Karena dibandingkan bahasa object oriented lainnya seperti C++, Java ini lebih sederhana ya dan lebih dimengerti. Nah, terus dari segi memori, alokasi memori itu juga Java lebih fleksibel ya, karena membuang memorinya itu, kalau kita mendelete memorinya itu secara otomatis ya. Terus kalau object oriented sendiri, bahasa object oriented sendiri itu kan ada banyak ya. Nah, jadi salah satu keunggulan object oriented itu adalah bahasanya itu bisa memodelkan apapun yang di dunia nyata yang bersifat objek ya. Jadi bisa memanipulasi objek, membuat beberapa objek itu saling berinteraksi. Nah, kalau untuk di sistem terdistribusi ya tentunya ini sangat diperlukan apalagi di era yang sekarang. Jadi komputer itu bisa saling bekerja sama ya dalam sebuah jaringan. Nah, Java itu juga bisa didesain untuk membuat komputasi pada sistem yang terdistribusi tersebut. Jadi kita bisa menerima data maupun mengirim data dari komputer lain seperti itu. Ya, terus juga Java memungkinkan adanya multithread, yang mana kemampuan sebuah program untuk melakukan beberapa task secara bersamaan, seperti yang disebut dengan multitasking. Ya. Terus Java ini juga dinamis ya, karena bisa menyesuaikan lingkungan dengan cepat dan teknologi yang berkembang. Jadi
karena juga sifatnya portable ya, jadi bisa di install di platform manapun. Nah, untuk struktur program Java, nah ini ada yang sangat penting ya. Jadi kalau di Java itu ada yang kita sebut dengan heading, kemudian ada body dari kelas. Ya, jadi heading, terus ada body-nya. Body itu biasanya dibuat ya di antara kurung kerawal ini. Ya, contohnya. Terus yang harus kita ketahui juga adalah objek tadi ya, yang mana objek-objek tadi itu akan menyimpan variabel dan fungsi ya. Ini nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya yang lebih jelas. Nah, jadi kalau yang kita lihat objek itu akan terdiri beberapa atribut ya. Contohnya objek di sini adalah manusia. Nah, manusia itu memiliki atribut umur ya, memiliki atribut nama. Nah, dari umur dan nama ini kita sebut dengan variabel. Sedangkan fungsi misalnya ada getAge ya, fungsi, terus ada rename yaitu kegiatan apa saja yang bisa dilakukan terhadap atribut ataupun objek tersebut. Jadi kalau ditanyain objek itu apa, objek itu akan berisi data dan fungsi. Oke. Nah, balik lagi ke konsep objek dan kelas. Jadi kalau kita sebut dengan kelas ya, kelas itu merupakan rancangan atau blueprint dari sebuah objek. Sedangkan objek dalam pemrograman adalah sebuah variabel yang merupakan instance objek dari kelas. Oke. Ya, jadi dalam OOP itu pasti ada yang namanya variabel yang disebut dengan atribut ataupun properti, kemudian ada fungsi yang disebut juga dengan metode. Oke, kita lanjutkan ke mengenal program dengan melihat contoh bagaimana sih program Java itu sendiri. Ya, jadi kalau untuk menulis program Java, jadi kita lihat dulu bentuk programnya itu ada yang berbentuk text-based console application, yaitu menggunakan library GUI dari Java ya. Terus ada GUI application menggunakan AWT atau Swing library GUI ya. Nah, nanti ini akan sejalan kita pahami di saat praktikum ya, di saat kita mengeksekusi programnya, yang mana yang text based, yang mana yang GUI ya. Jadi kalau misalnya yang text based itu yang hasilnya nanti berupa barisan-barisan aja ya, sedangkan GUI itu udah ada antarmukanya. Nah, terus di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya mau menjalankan suatu kelas itu bisa kita eksekusi kalau memiliki metode yang mana? Metode yang main. Jadi ini ada kata kuncinya ya, setiap kelas yang blueprint ya, kelas yang merupakan kelas drivernya ya, maka kita harus ada menyertakan metode main public static void ya. Itu sangat penting karena kalau nggak ada ya nggak bisa jalan. Oke, nah kita bahas nanti di praktikum lebih dalam. Nah, di sini saya punya contoh program Java sederhana, yang mana di sini ada nama package belajar. Ya, jadi ini menandakan bahwasanya package ini yang aktif adalah package belajar. Kemudian di bawah package kita akan melihat tanda slice bintang-bintang dan juga warnanya berbeda dengan sintak yang aktif. Kalau sintak yang aktif kan warnanya biru dan hitam ya. Kalau yang ini kan dia abu-abu. Nah, menandakan bahwasanya ini adalah komentar yang tidak akan dieksekusi oleh program kita ya, jadi diabaikan. Gunanya apa? Gunanya untuk supaya mempermudah kita membaca program, menandai program ya, memberikan deskripsi terhadap program barisan kode yang mau kita jelaskan. Nah, terus di sini ada public class welcome ya, ini welcome adalah nama kelasnya. Public menandakan kelas ini bisa dipanggil oleh
kelas manapun dari luar kelas tersendiri, luar kelas welcome sendiri, ataupun bisa juga dipanggil dari package yang lain. Sedangkan kelas ini mendeklarasikan bahwasanya kelas yang mau kita buat itu adalah kelas welcome, ya. Terus tentunya ya setiap pemrograman Java itu harus memiliki sekurang-kurangnya satu kelas yang didefinisikan sendiri oleh user sesuai dengan aturan penamaan kelas dalam Java, atau kita sebut dengan identifier. Nanti akan kita bahas lagi selanjutnya tentang identifier ini seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya kelas itu tidak boleh kita memberikan nama, contoh identifier itu ya, tidak boleh kita memberikan nama kelas yang mirip-mirip dengan keyword yang ada di Java seperti class, sample class name, gitu-gitu ya. Pokoknya yang tidak membuat rancu program kita membaca sebuah, oh ini ternyata sebuah kelas gitu. Jadi kita ada aturan tersendiri untuk memberikan penamaan kelas, ya. Nah, ini ada penjelasan programnya ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya dalam penamaan kelas itu kita sebut dengan identifier. Nah, peraturannya yaitu terdiri dari kumpulan karakter yang terdiri dari huruf, jadi boleh huruf, angka, underscore, ataupun tanda dolar, ya, itu bebas. Tetapi di awal katanya itu tidak boleh menggunakan angka, ya, dan tidak boleh adanya spasi. Contoh yang baik dan benar dalam melakukan penamaan kelas, contohnya seperti ini ya, huruf besar, welcome 1, terus kalau mau pakai simbol-simbol boleh, ya, asalkan tidak ada yang namanya spasi, misalnya tanda strip spasi 7 button. Nah, ini nggak akan bisa karena tidak dibenarkan, karena ya tadi ya, Java itu sangat case sensitif, ya. Jadi huruf besar, huruf kecil itu beda ya, terutama nanti penamaan variabel. Kalau misalnya huruf kecil semua, ya kita memanggilnya nanti juga huruf kecil semua. The public static void main, yang mana metode ini merupakan metode yang harus ada di kelas driver, yaitu kelas yang akan menjalankan fungsi-fungsi yang sudah kita definisikan. Nah, jadi harus ada punya minimal satu metode yang disebut dengan metode main. Jadi metode-metode yang dapat dijalankan itu akan menjalankan tugas ya, dan mengembalikan informasi, ataupun sama dengan saat kita mendefinisikan function-function untuk merename atau mencetak, seperti itu. Nah, sedangkan arti dari void yang ada di sintak public static void ini artinya adalah bahwasanya main program itu tidak mempunyai nilai kembali atau nol, ya. Nanti fungsi void ini akan terlihat di saat kita latihan-latihan lebih lanjut ya, terkait metode-metode yang ada di program Java itu seperti apa saja. Sedangkan untuk tanda kurung kurawal perlu diperhatikan. Kalau kita lihat public class welcome itu dibuka dengan kurung kurawal, ini menandakan mulainya body dari sebuah kelas Java. Nah, terus kita lihat tutupnya adalah yang di sini ya, di 18 baris 18, yang menandakan bahwasanya ini adalah lingkup dari body class. Sedangkan untuk metode kita juga punya kurung kurawal yang menandakan ini adalah dimulainya metode main. Jadi eksekusi main itu akan berada di antara kurung kurawal ini tadi. Nah, ini adalah batasnya. Oke. Print line ini adalah fungsi untuk mencetak tampilan. Nanti yang akan tampil itu adalah welcome to Java programming, ya, berupa string. Ya, kalau string berarti menggunakan tanda petik ini, ya, harus diingat. Nah, untuk latihannya silakan teman-teman buat kelas dengan nama PCR G20, yang mana di dalam package-nya itu kita berikan nama Halo Java ya, nama package-nya. Kemudian isi PCR G20.java-nya itu dengan main method dan
menampilkan 3 pernyataan di bawah ini. Seperti aku baru kenalan dengan Java Programming, ternyata sangat mudah, aku akan sukses belajar Java. Kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini di saat di run. Oke, ditunggu hasil dari tugasnya, nanti akan saya cek. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.